Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nugraheti Sismulyasih. Kami akan membawakan materi tentang kaidah penggunaan kalimat. Sebelum ke materi, berikut perkenalan dari kelompok kami. Pengertian. Penyuntingan kalimat adalah sebuah proses menyunting dan memperbaiki kalimat berdasarkan kaidah yang benar, agar sebuah kalimat dapat terlihat sederhana, mudah untuk dibaca, dan juga bisa dipahami dengan jelas oleh pembacanya. Penyuntingan kalimat bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang dilakukan penulis dalam membuat tulisan, sehingga kualitas tulisan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bentuk kalimat yang tidak tepat. 1. Ketidaklengkapan unsur kalimat. Dalam kalimat, minimal terdapat dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Jika kedua unsur tersebut tidak ada, maka kalimat tersebut akan menjadi tidak efektif. 2. Ketepatan penempatan unsur dalam kalimat. Unsur-unsur dalam kalimat juga harus diletakkan di tempat yang tepat. Jika unsur-unsur tersebut tidak pada tempatnya, kalimat akan menjadi tidak efektif. 3. Penggunaan unsur kalimat secara berlebihan. Ketidakefektifan kalimat juga dapat dilihat dari poin ini. Unsur berlebihan tersebut dapat berupa penggunaan kata dengan arti yang sama, ataupun bisa juga suatu kata yang tidak diperlukan. 4. Kalimat yang tidak logis. Kelogisan sebuah kalimat perlu diperhatikan. Kalimat yang tidak logis akan menjadikannya tidak efektif. 5. Pilihan kata tidak tepat. Ketidakefektifan kalimat juga dapat disebabkan oleh pilihan kata yang tidak tepat. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari ataupun bahasa asing, dan juga ketidakpahaman arti sebuah kata menyebabkan penggunaan kata tersebut tidak tepat. Tahap penyuntingan kalimat. Step 1. Membaca ulang konsep dasar kalimat dari sebuah karangan naskah yang selesai dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Step 2. Mengidentifikasi dan memperbaiki A. Kata baku dan tidak baku. B. Kesalahan ejaan di antaranya huruf kapital, imbuhan, kata depan, lambang, angka, serapan, penulisan kata demi kata harus berdasarkan ejaan yang disempurnakan. EYD. C. Kesalahan tanda baca. D. Kesalahan diksi atau pilihan kata. E. Kesalahan struktur. F. Kesalahan konjungsi atau kata penghubung. Pada step 3, ada finalisasi, membaca ulang teks karangan yang telah disunting sebelum dipublish atau dicetak. Syarat kalimat yang baik yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, tidak menyimpang dalam kaidah bahasa Indonesia, dan ejaannya pun harus benar. Jenis-jenis kalimat, yang pertama ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang memiliki fungsi subjek dan predikat secara lengkap. Yang kedua, kalimat elips atau kalimat tidak lengkap merupakan kalimat yang tidak memiliki subjek atau predikat. Yang ketiga, kalimat sederhana merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa dan tidak dapat dipilah-pilah menjadi klausa yang lebih kecil lagi. Yang keempat, kalimat luas. Kalimat luas merupakan kalimat inti yang sudah diperluas dengan kata-kata baru, sehingga tidak hanya terdiri dari dua kata, tetapi lebih. Kelima, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai tindakan, melakukan tindakan. Keenam, kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu tindakan melalui predikat oleh objeknya. Yang ketujuh, kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang struktur fungsi predikatnya mendahului subjek. Yang kedelapan, kalimat deklaratif atau kalimat berita merupakan kalimat yang bertujuan untuk menginformasikan suatu informasi atau berita kepada pembaca atau pendengar. Kesembilan, kalimat interrogatif merupakan kalimat yang bertujuan menginterogasi atau bertanya. Ke-10, kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah. Ke-11, kalimat langsung merupakan kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang.
Ke-12, kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang dibentuk dengan cara melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Ke-13, kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat, dan dilengkapi dengan satu objek dan keterangan. Dan terakhir, kalimat majemuk merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat sehingga bisa dipisahkan menjadi kalimat yang berbeda-beda. Syarat kalimat efektif yaitu sesuai ejaan yang disempurnakan, mempunyai subjek dan predikat, tidak bertele-tele, dan tidak multitafsir. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif, yang pertama, kehematan kata. Kedua, kecermatan. Ketiga, kesepadan struktur. Keempat, kelogisan. Kelima, keparalelan bentuk. Keenam, ketegasan. Dan ketujuh, kepaduan. Pada video kali ini saya akan membacakan tentang kaidah penyusunan kalimat. Nah, kaidah kalimat sendiri adalah konstruksi gramatikal yang terdiri atas satu atau lebih klausa yang ditata menurut pola tertentu dan dapat berdiri sendiri. Mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial, terdiri dari klausa. Dalam ragam tulis kalimat itu, sebagian besar ditandai oleh huruf kapital, diawalinya oleh tanda akhir. Nah, untuk kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa lama disebut juga dengan jabatan kata dalam kalimat. Istilah itu diganti menjadi peran atau fungsi kata-kata alam, yaitu objek, subjek, predikat, pelengkap, dan kata keterangan atau SPOK. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur lain, objek, pelengkap, dan keterangan dapat hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir dalam suatu kalimat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan lebih dalam unsur kalimat. Nah, yang pertama itu ada subjek. Nah, subjek itu adalah bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata, benda nominal, klausa, dan frasa verbal. Nah, dan selanjutnya itu ada predikat. Predikat itu adalah bagian kalimat yang fungsinya melakukan tindakan. Jadi kayak si subjeknya tuh ngapain sih? Nah, itu tuh predikat. Nah, yang ketiga itu ada objek. Objek itu kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya itu diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Nah, letak objek ini biasanya selalu di belakang predikat. Nah, terus yang keempat itu ada keterangan. Keterangan itu bagian kalimat yang menerangkan seluruh kalimat. Biasanya posisi keterangan itu biasanya ada di akhir setelah objek. Menyunting kalimat. Pengertian menyunting kalimat. Menyunting adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Berikut adalah pedoman penulisan tanda baca sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 3. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, nama gelar, kehormatan, keturunan, dan agama yang diikuti nama orang. B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama, nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. 4.
A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. C. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.